Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tony Saputra. Nah, di konten video kali ini saya ingin membahas masalah waktu dan waktu yang tepat untuk melakukan penyimpanan bahan. Nah, kita bahas masalah bahan lagi, guys. Nah, jadi untuk bahan ini krusial sekali apabila penentuan bahan ini kita salah untuk menerapkannya. Nah, jadi akan kita bahas di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Nah, di depan saya ini ada jenis kopi lokal ini ya, sambungan usia sekitar 3 tahun. Nah, jadi di sini ada dua jenis bahan. Untuk bahan yang ini besar dia ya. Nah, untuk bahan yang ini kecil. Nah, untuk bahan yang ini tumbuh di bulan 11 ya. Perlu diketahui ini tumbuh di bulan 11. Nah, jadi untuk bahan yang besar ini tumbuh di bulan 9. Selisih kurang lebih antara 2 bulan ya. Nah, jadi untuk bahan lanjutan saat ini sudah masa generatif, bahan lanjutan B2 maupun B3. Nah, jadi teman-teman, kebanyakan para petani kopi saat melakukan penyimpanan bahan sibuk dengan kondisi waktu yang tepat untuk melakukan penyimpanan bahan. Untuk penyimpanan bahan bisa kita terapkan setelah selesai pemangkasan. Setelah kopi habis ya, kita lakukan pemangkasan, dan maka setelah kita pangkas akan tumbuh bahan. Tetapi perlu digarisbawahi, pemangkasan setelah kopi habis, bukan berarti panen langsung pangkas ya. Kalau panen langsung pangkas artinya untuk kopi ini kurang lebih panen di bulan 6 ya. Bulan 6, bulan 5 itu udah mulai merah ini soalnya sudah menua dia, guys. Kondisi menua ini warnanya ini enggak hijau lagi, agak kuning dia ya. Enggak lama lagi akan fase panen. Kebanyakan petani ingin simple ya saat melakukan fase panen. Dari panen awal perdana itu dia melakukan panen langsung pangkas itu ya. Nah, itu tidak termasuk bahan yang tumbuh setelah dipangkas, itu bukan bahan, guys. Nah, jadi maksud saya ini setelah pemangkasan baru melakukan penyimpanan bahan itu setelah kopi habis ya. Setelah kopi habis ya, habis sudah nggak ada buah, baru kita lakukan pemangkasan. Nah, itu setelah itu dia tumbuh bahan. Nah, itulah siap untuk dilakukan penyimpanan bahan. Nah, ini bahan yang tumbuh di bulan 11 ini ya. Ada ruasnya, ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ruas ya. Dia tidak membawa sirip. Siripnya nanti setelah lanjut ke B2, siripnya nanti lanjut ke B2. Nah, di sini untuk bahan yang tumbuh di bulan 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan akan lanjut ke 14 ruas, dan dia membawa sirip di awal. Nih ya.
Nah, ini perbedaan bahan itu seperti ini, guys. Apabila kita terlambat melakukan penyimpanan bahan, contohnya seperti ini, nih ya. Apabila kita setelah pemangkasan, kita lakukan penyimpanan bahan, itu contohnya seperti ini. Berbeda dengan panen langsung pangkas. Ibaratnya panen kita bulan 5, sambil mutil, sambil mangkas ini ya. Setelah ranting ini dipotong, maka buah ini diambil, dia akan merangsang tunas untuk tumbuh. Nah, itu bukan bahan, guys. Ya, itu entres untuk melakukan penyimpanan entres, pembuatan entres itu kurang lebih di bulan 5 dan 6. Karena apa? Karena dia nanti akan besar kurang lebih di bulan 11 itu dia sudah sebesar ini, guys. Nyaris sebesar ini. Itu bisa dilakukan penyimpanan apabila kita ingin membuat entres. Cuman kalau untuk bahan setelah kopi habis, ini ya, ini kurang lebih habisnya nanti di bulan 7, ini kopi ini. Maka kita lakukan pemangkasan di bulan 7. Nah, setelah itu dia akan tumbuh bahan. Kenapa bahan ini besar? Kenapa bahan ini kecil? Karena di saat bahan ini dia pertumbuhan dia bisa besar seperti ini dikarenakan di saat dia tumbuh buah ini masih kecil, guys. Ya, buah ini masih kecil. Di saat bulan 11 dia tumbuh, buah ini sudah sebesar lada. Maka pertumbuhan bahan dan pertumbuhan buah dia tidak seimbang, makanya dia tidak besar seperti yang ini, ya. Nah, ini perlu disikapi, perlu dipahami, artinya penyimpanan bahan itu nggak harus di bulan 11. Nah, sekarang saya jelaskan di sini masa generatif, ya. Di sini masa generatif, di sini pun masa generatif, ya. Jadi berapa waktu dia tumbuh, ibaratnya bulan 11, bulan 12 ibaratnya. Itu di saat batang ini masa generatif, dia akan generatif. Berbeda halnya dengan bahan yang saat ini belum muncul bakal bunga, itu biasanya tumbuh di bulan 1 dan 2. Itu belum muncul bakal bunga. Nah, itu bahan itu bisa kita simpan apabila kita tidak ada bahan yang lain, ya. Bisa kita simpan. Nah, kita di saat melakukan pemangkasan nanti kurang lebih di bulan 7 dan 8, ya. Apabila bahan itu tidak muncul-muncul bakal bunga seperti ini, masih aja polos, itu lebih baik dibuang, guys. Karena dia akan cenderung berbunga nanti di bulan 12 dan bulan 1. Nah, itulah buah penyelang. Nah, makanya penyimpanan bahan itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, ya. Itu solusi apabila kita tidak punya bahan, ya. Ibaratnya ini nggak ada bahan, kok belum muncul bakal bunga saat ini, itu jangan dulu buru-buru kita lepas dulu. Nah, kita cari kopi yang belum muncul bakal bunga, guys. Nah, di sini saya menemukan jenis bahan yang belum muncul bakal bunga. Nah, ini, guys, belum muncul bakal bunga, ya. Ini pun belum, ya. Ini juga belum, ya. Cuman untuk lanjutan dia sudah fase generatif, ya. Nah, ini jangan buru-buru kita buang. Ini tidak akan jadi penyelang. Dia nanti munculnya itu nanti, guys. Kita pemangkasan masih lama, ini masih bulan 3, ya. Masih bulan 3, pemangkasan masih lama. Nah, dia nanti setelah kita melakukan pemangkasan, apabila bahan sebesar ini ya, ukurannya berapa ruas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas nih, ya. Ini 8 ruas. Apabila bahan ini di saat kita melakukan pemangkasan kondisinya masih seperti ini di bulan 7 dan 8 nanti, maka itu lebih baik dibuang. Cuman untuk prediksi saya ini tidak akan jadi penyelang karena nanti di bulan 6 nanti ataupun bulan 5 maka dia akan muncul bakal bunga karena kondisinya sekarang dia sudah hamil nih, guys. Bentar lagi muncul bakal bunga. Nah, itu jadi untuk
penentuan bahan ataupun finishing itu bisa kita terapkan sejak sekarang ataupun nanti saat melakukan pemangkasan. Nah, mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.